Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kelas 4. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Pak Nar ya. Kita masuk di semester 1, tahun ajaran berapa coba? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ya, tahun ajaran 2021-2022. Baik, untuk materi yang pertama, PPKN kali ini ya adalah materinya tentang sikap ya dalam keberagaman ya. Nah, bagaimana materinya dan pembahasannya? Oke, segera ya kita ikuti videonya berikut ini. Nah, anak-anak, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar ya. Beribu-ribu pulau ya, dari yang besar maupun kecil terhampar ya di wilayah Indonesia. Lautan Indonesia sangat luas dan daratannya juga luas, kaya raya, sehingga pulau-pulaunya banyak sekali ya. Penduduk Indonesia juga banyak ya. Ayo, penduduk Indonesia kira-kira ranking berapa di dunia? Ada yang tahu? Wah, di Indonesia itu nomor 3 loh nak penduduknya ya. Setelah Amerika, India, kemudian Indonesia. Nah, karena luas negara Indonesia sehingga ya menjadikan keberagaman itu sangat banyak sekali, karena masing-masing daerah memiliki keberagaman yang berbeda, setiap daerah satu dengan yang lainnya ya. Namun kita tetap bangsa Indonesia. Nah, karena setiap daerah itu berbeda keberagamannya, maka kita harus mempunyai sikap yang sama agar bangsa Indonesia tetap utuh ya. Nah, itu ya. Nah, dari banyaknya pulau-pulau memunculkan keberagaman yang sangat banyak ya. Nah, ada Pulau Sumatera punya keberagaman sendiri, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau ya Bali, ya Maluku, Irian. Nah, itu banyak keberagamannya ya. Lalu keberagamannya itu apa saja? Baik ya, kita simak ya yang berikut ini. Nah, keberagaman Indonesia ya meliputi satu keberagaman suku ya. Contohnya ada suku Betawi, suku Jawa, Batak, Dayak, dan lain-lain ya. Kalian tahu suku yang lain? Ya, bisa disebutkan, bisa cari ya. Kemudian ada keberagaman budaya, ada alat musiknya, pakaian, kemudian ada rumah adat dan lain-lain ya. Kemudian keberagaman agama di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian keberagaman apa lagi ya? Ada ini keberagaman pekerjaan. Ada yang sebagai petani, nelayan, pedagang ya. Kemudian pegawai negeri, tentara, polisi, dokter, dan lain-lain. Kemudian keberagaman fisik ya. Nah, ada yang beragam warna rambut, kulit, bentuk wajah, dan bentuk tubuhnya. Coba kalau kalian mengamati sekitarmu ya, adakah keberagaman tersebut di lingkunganmu? Mungkin di lingkungan perumahanmu. Nah, bagaimana harusnya kita ya bersikap menghadapi keberagaman di lingkungan kita? Nah, walaupun kita beragam, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan ya. Nah, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita akan mendapatkan kehidupan yang damai, aman, tentram ya. Kemudian bahagia, tidak ada huru-hara. Baik, kemudian sikap dalam menghadapi keberagaman apa saja ya? 1. Toleransi. Nah, saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang kedua, hidup rukun. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan. Yang keempat, saling bekerja sama. Ayo, siapa yang tidak rukun sama kakak sama adik? Pasti rukun ya. Baik, kemudian manfaat dari sikap ya tersebut adalah sikap dari persatuan tadi ya, makan menciptakan satu terciptanya persatuan dan kesatuan. Kedua, mempererat persaudaraan.
Ketiga, dengan kerjasama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Hasilnya juga lebih bagus loh. Nah, sekarang contoh yang di sekolah ya. 1. Bermain bersama teman tanpa membedakan, tanpa pilih kasih, tanpa memilih-milih teman. Nah, yang kedua, belajar budaya Indonesia. Nah, kalian bisa melihat YouTube ya tentang budaya Indonesia, tari-tariannya, lagu daerahnya, rumahnya, dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, mempersilahkan teman ya tadi itu ya. Kemudian 1 ya, contoh sikap yang di rumah, membersihkan rumah bersama-sama, memasak bersama-sama, bermain bersama adik atau kakak dengan rukun, kemudian menghormati kedua orang tua atau orang yang lebih tua ya, sama kakak, sama paman, om, tante, atau eyang yang berada di rumah kita, harus kita hormati, kita patuhi ya. Nah, sekarang kita kan tinggal di masyarakat, ada contoh sikap di masyarakat ya, yaitu 1, ikut melaksanakan kerja bakti, boleh kalian membantu menyapu ya. Kedua, membantu tangga yang kena memiliki hajat, misalnya ada yang pernikahan dibantu, apalagi ada yang musibah meninggal harus kita bantu ya. Itu ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh yaitu 1, mencemooh suku, agama atau budaya lain. 2, memilih-milih dalam berteman. 3, menghalangi orang lain beribadah. Dan 4, tidak ikut bekerja sama, males ya, gotong royong males, kerja bakti males. Nah, itu ya, itu yang tidak boleh. Oke, baik. Nah, selanjutnya, nah tadi sudah kita ikuti bersama ya pembahasan tentang sikap-sikap kita dalam menghadapi keberagaman di masyarakat kita, yaitu Indonesia ya. Nah, kita intinya perlu memberikan rasa sikap bersatu ya. Nah, agar apa? Agar bangsa Indonesia ini tetap utuh, karena mengingat bangsa Indonesia ini sangat beragam ya, baik kebudayaannya maupun daerahnya. Masing-masing mempunyai kebiasaan sendiri, mempunyai kebudayaan sendiri, namun tetap satu Indonesia. Nah, untuk mempersatukan seluruh Indonesia ini yang beragam, ada alatnya. Nah, apa ya alatnya? Yuk kita simak lagi ya. Alat pemersatu bangsa apa saja ya? Banyak juga loh. Nah, diantaranya nomor 1 yaitu lambang negara, yaitu Garuda Pancasila ya. Jadi burung Garuda lambangnya, bukan burung emprit. Kemudian yang kedua yaitu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, bukan bahasa Cina atau bahasa Tagalog atau Arab ya. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, falsafah negara, yaitu Pancasila. Ayo, siapa yang belum hafal? Ada yang lupa ya? Kemudian yang kelima yaitu bendera negara Indonesia, yaitu bendera merah putih ya. Kemudian kita punya semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetap satu jua. Kemudian yang ketujuh yaitu ada dasar negara Indonesia, yaitu UUD 1945. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan apa yang bisa meningkatkan rasa persatuan? Nah, diantaranya adalah contohnya festival atau Pawai Budaya Nusantara ya. Kemudian yang kedua adalah Pekan Olahraga Nasional ya. Kemudian yang ketiga adalah MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran Nasional. Yang keempat yaitu Lomba Sains Tingkat Nasional. Yang kelima, Jambore Pramuka Nasional, dan lain-lain. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan nasional yang bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan
bangsa. Oke, nah sekarang siapa yuk yang bisa mencari contoh lain dari kegiatan-kegiatan nasional yang bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Ada yang bisa? Pasti bisa ya. Oke deh, dicari sendiri ya. Ya sebanyak-banyaknya. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan kita ya tentang sikap kita dalam menghadapi keberagaman di sekitar kita ya, khususnya di negara Indonesia ini ya. Di sekitar kita harus bersikap menjunjung persatuan. Jangan apa? Jangan memecah ya dengan merasa egois, tidak peduli, tidak mau kerjasama, tidak hidup rukun, tidak saling membantu. Nah itu yang akan menyurutkan ya rasa persatuan kita. Baik, sampai di sini dulu semuanya ya. Tetap semangat, tetap sehat, selalu menjaga, mengerjakan protokol kesehatan ya. Oke, sampai jumpa. Nah, untuk tugas-tugasnya ya, belum hari ini, insya Allah nanti ada worksheet tersendiri. Baik, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video Pak Nar. Semoga pembelajaran kita ini memberikan manfaat. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.